Selamat datang di channel Sisi Tarung. Kali ini, Sisi Tarung akan membahas tentang preview main event dan co-main event UFC 314. Event UFC Berangka akan kembali digelar pada minggu besok di UFC 314 yang bertempat di Miami, Florida, Amerika Serikat. UFC 314 banyak menyajikan pertarungan yang menarik dan wajib untuk disaksikan mulai dari prelims sampai main event. Di prelims card, ada satu pertarungan yang kalian jangan sampai lewatkan, yaitu pertarungan antara veteran UFC Jim Miller versus prospek divisi lightweight Chase Hooper. Namun di sini, Sisi Tarung akan fokus membahas dua pertarungan yang tidak kalah penting, yaitu pertarungan main event dan co-main event UFC 314. Di co-main event, ada pertarungan hiburan yang wajib kalian saksikan, yaitu pertarungan antara Michael Chandler versus Paddy Pimblett. Pertarungan akan menarik untuk disaksikan. Pasalnya, di setiap pertarungan kedua petarung ini selalu menyajikan pertunjukan yang memukau. Michael Chandler yang baru bergabung di UFC di tahun 2021 sudah memiliki pertarungan yang cukup mengesankan, walaupun hasilnya banyak diakhiri dengan kekalahan. Dari 6 pertarungannya di UFC, Chandler hanya mampu meraih 2 kemenangan dan mengalami 4 kekalahan. Namun yang menarik, dari 6 pertarungan tersebut, Chandler mengemas 3 penghargaan Fight of the Night dan 2 Performance of the Night. Dan jika dilihat lagi, petarung yang Chandler lawan juga bukan petarung sembarangan. Mulai dari Dan Hooker, Charles Oliveira 2 kali, Tony Ferguson, Justin Gaethje, dan Dustin Poirier. Namun lawannya kali ini adalah seorang Paddy Pimblett yang memiliki aura bintang setiap ia menginjakan kaki ke dalam oktagon, kecuali saat ia menang secara kontroversi atas Jared Gordon. Akan tetapi, setiap pertarungan Paddy juga selalu menarik untuk disaksikan. Petarung asal Liverpool ini memiliki karakter tersendiri, mulai dari gaya rambutnya, aksen bicaranya, dan walkout song yang menjadi ciri khasnya. Hal ini membuat ia banyak disukai oleh para penggemar UFC. Namun, bukan berarti kemampuan bertarungnya sepele. 6 pertarungan Paddy di UFC, ia sapu bersih dengan melibas semua lawannya. Namun, Sisi Tarung merasa bahwa setiap pertarungannya, Paddy Pimblett selalu kesulitan meladeni kemampuan lawannya, kecuali pada saat ia melawan Bobby Green. Akan tetapi, Paddy selalu tahu bagaimana cara untuk menekan setiap pertarungannya. Kekuatan pukulan yang dimiliki Michael Chandler dan kemampuan kuncian yang dimiliki Paddy Pimblett akan menarik untuk disaksikan pada minggu besok di UFC 314. Pertarungan selanjutnya adalah sang main event sendiri. Pertarungan main event akan menjadi pertarungan perebutan gelar juara divisi featherweight UFC. Gelar yang ditinggalkan Ilia Topuria untuk naik ke divisi lightweight ini akan diperebutkan oleh 2 petarung beringas di divisi featherweight UFC. Pertarungan antara legenda UFC featherweight Alexander Volkanovski melawan petarung favorit Sisi Tarung, yaitu Diego Lopes, akan menjadi pertunjukan puncak di UFC 314 besok. Diego Lopes yang tengah dalam momentum terbaiknya akan kembali menghadapi rintangan berat yang pernah menguasai divisi featherweight beberapa tahun lalu, yaitu Alexander Volkanovski. Lopes datang ke pertarungan ini dengan membawa 5 rekor kemenangan beruntun, yang ia kemas setelah mengalahkan Gavin Tucker, Pat Sabatini, Sodiq Yusuff, dan IG, dan Brian Ortega. Lopes hanya menelan 1 kekalahan atas Movsar Evloev di laga debutnya di UFC. Di setiap pertarungannya, Lopes selalu menunjukkan gaya bertarung yang mengesankan, kemampuan submisi, striking, dan kekuatan pukulan selalu menjadi senjata andalan Lopes. Terlebih lagi, gaya rambut muletnya selalu menjadi perhatian lebih di setiap pertarungannya. Dalam interviewnya di UFC Countdown, Lopes mengatakan akan membuat Volkanovski knockout dalam pertarungan nanti. Sebaliknya, sang mantan raja divisi featherweight UFC, Alexander Volkanovski, saat ini tengah dalam performa yang buruk. Dengan 2 kekalahan knockout dalam 2 pertarungan terakhirnya,
yang ia terima setelah ia menelan kekalahan TKO atas Islam Makhachev dan menelan knockout brutal dari Ilia Topuria. Namun, jika dilihat dari video latihan terbaru Volkanovski, ia terlihat kembali lapar menuju pertarungan ini. Banyak yang berpendapat bahwa Volkanovski akan bangkit dan mampu merebut kembali gelar juara featherweight UFC. Kemampuan striking, kardio, dan pengalaman akan membawa Volkanovski lebih unggul dalam pertarungan ini dan mampu mengalahkan Diego Lopez. Dan press conference pun dimulai. Namun, yang menjadi highlight press conference ini malah bukan main event atau co-main eventnya. Yang menjadi highlight press conference ini adalah keributan yang terjadi antara Yair Rodriguez dengan Diego Lopez. Culón. Oh. ¿Culón? Oh. Dímelo. Culón. You Eres wuss. culón, ¿sabes por qué es Oh. culón? No le pegaron a Diego entre tú y tu equipo. Say it to my face. No le pegaron a Diego no le pegaron a Marco entre tú y tu equipo. Escucha. Le pegaron a Marco entre tú y tu equipo, ¿sí o no? Esperando el momento correcto estaba para decirte esto en tu pinche cara, loco. Oh, we were Tú me waiting las vas a for- pagar a mí por Marcos, güey. And you guys Y si me pelas la verga, güey. find me. Berikut adalah penjelasan dari MMA Guru yang menjelaskan tentang keributan yang terjadi antara Lopez dan Yair Rodriguez. You know? Then the reason it got so heated, though, and turned up to another level is that there's this historic beef between their gyms, apparently. Yair's friend and former fighter UFC's Marco Beltran has had beef with Lopez's gym for years. So there's some, lineage to this, okay? So people that have, sort of coached Yair Rodriguez and been friends with him, that have trained in Mexico, have had problems with Diego Lopez's gym before, okay? This is also Alexa Grasso's gym, who may come into this at some point. I don't know. I'm not sure if anything was said about Alexa Grasso, but I think it's quite clear that maybe Lopez and Grasso are... I don't want to put it out there, but I'm getting a hunch that maybe they're, more than training partners, okay? So I'm not sure what to go off of with that. But that's what also I was told. Also, allegations of Lopez's team, and this is what Yair Rodriguez was accusing him of. Apparently, there were allegations of Diego Lopez and some teammates jumping a fighter from Yair Rodriguez's team. That's what Yair Rodriguez was talking to him about, or at least they cornered him and got heated with him and mistreated him when he was over there. And apparently, Diego Lopez said back to Yair Rodriguez, I'm using the word apparently a lot here, but he then said back to Yair Rodriguez that teammate of Yair Rodriguez that was within his team's area had mistreated a woman in the gym. So that's why the team went after that teammate of Yair Rodriguez. So there's storyline to this, okay? Dalam pertarungan ini, Max Holloway, lawan yang sudah Volkanovski kalahkan sebanyak 3 kali, memilih Volkanovski daripada Diego Lopez untuk memenangkan pertarungan dan merebut gelar juara divisi featherweight. I'm going Nikita. You're going I'm Dominic. going Dominic. So I got it. I'm going Bryce. I'm going John. I'm going Yair. Yair. I'm going Patty. Patty the Batty. And then I'm rolling with both, man. Akan tetapi, ada sebuah cocokologi yang mengatakan bahwa petarung di atas 35 tahun memiliki rekor 3 kemenangan dan 30 kekalahan dalam pertarungan perebutan gelar. Apakah Volkanovski akan mematahkan cocokologi dan kembali menyematkan sabuk juara di pinggangnya? Mari kita lihat nanti. Menurut kalian, pertarungan mana yang akan menjadi sorotan utama pada UFC 314 besok? Coba komen di bawah.